memang tidak harus face to face negara ya, face to face negara, tapi harus mempunyai pemikiran-pemikiran kritis. Paling tidak ada alternatif-alternatif. Misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan penegakan hukum, kan diam saja kan nggak ada. Persoalannya kemunduran civil society di Indonesia yang itu mengakibatkan juga mundurnya demokrasi. Sehingga kalau ini tidak dibendung, mungkin dalam waktu 10 tahun jumlah Salafi itu semakin banyak. Walaupun misalnya bantuan dari Arab Saudi itu semakin berkurang. Nah, saya akui juga bahwa selama 5 tahun itu ada kegiatan-kegiatan internasional. Tetapi itu tidak independen. Itu di bawah bayang-bayang Yahudi Amerika kan itu. Berikutnya kita dengarkan begawan kita, saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketum Heri tadi. Ini Prof. Maskuri ini sosok yang tumbuh bersamaan dengan gerakan intelektualisme Gus Dur awal hingga panennya, serta bagaimana Gus Dur memimpin NU. Memang sangat ideal beliau ini untuk memimpin PBNU ke depan. Tinggal suaranya dari cabang-cabang ini, terutama dari Pak Alek, Pak Agus ini harus betul-betul dikondisikan Pak Alek. Pada waktu dan generasi awal yang sekolah ke luar negeri, termasuk katanya orang PMI yang pertama ke Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Silakan beliau. Enggak, ke Amerika diundang sebagai ketua PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang terhormat Ketua Yayasan Pak Ndin Haji Sufiara. AJ-nya itu banyak yang tidak tahu apa AJ itu sebenarnya. Ahmad Jamaluddin, saya kira ada orang yang tidak tahu, ngertinya Ndin saja. Padahal namanya bagus sekali, Ahmad Jamaluddin. Ya. Gus, ya ditumpet ya. Gus Aye sebagai moderator dan sahabat-sahabat bapak-bapak yang saya hormati. Ini kan sebenarnya belum pernah kampanye ya, baru teman-teman saja yang membuatkan flyer begitu ya. Mau membuat tim juga belum ya, karena ada persyaratan-persyaratan terutama bensin ya. Tapi saya hanya mengharapkan saja kalau ada pulung begitu ya. Karena kalau saya melihat kan konflik itu masih sampai sekarang terjadi dan banyak orang yang menginginkan agar orang yang terlibat dalam konflik dimohon tidak mencalonkan diri, itu aja yang diharapkan. Itu. Ya kebetulan saya memang waktu di Aliyah itu murid Gus Dur ya. Saya diajar langsung dengan Gus Dur. Jadi kalau ya di Tebireng itu. Jadi kalau dia menyebut saya itu mungkin karena saya Tebireng sanad ilmunya sudah nyambung begitu ya. Ya gitu. Saya mulai dari bahwa potensi NU itu luar biasa. Karena penduduk Indonesia yang muslim itu 140 ya. Kemudian NU itu yang berani mengatakan NU itu ada 55 sampai 58 tergantung dari ini persen. Nah, antara 50 sampai 60 lah kalau di ini. Sementara Muhammadiyah saja yang kedua terbesar itu hanya antara 5 sampai 6%. Kan jauh sekali itu. Ini potensi dari segi jumlah. Yang kedua adalah potensi dari segi SDM yang berkualitas. Nah, memang dulu sangat kurang ya. Karena dulu hanya pesantren, tapi sekarang sudah cukup banyak. Tapi ini belum banyak dimanfaatkan. Baik dalam konteks keilmuan agama maupun dalam konteks ilmu-ilmu non-agama ya, itu belum cukup dimanfaatkan. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita itu sudah bagus, kita sedang tinggal meneruskan, akan tetapi dalam 5 tahun itu mohon maaf saya mengatakan tidak jalan, saya katakan itu. Nanti saya lihat satu persatu lah begitu. Sekarang pertama sekali adalah dalam pemahaman keagamaan ya, yang kita sebut ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu harus selalu dipahami, direformasi pemahamannya. Sekarang masih simpang siur juga. Bahkan kita memang dihadapkan pada beberapa hal. Ada karena memang persoalan ada Salafi Wahabi, tapi ada liberalisme juga. Dan liberalisme itu ada di tubuh NU juga. Yang itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Hasim.
Mbah Sim itu sudah mengingatkan. Pertama adalah adanya salak Wahabi, yang kedua adalah menyebut juga Jamaludin, menyebut Muhammad Abduh ya, modernisme. Sebenarnya bukan modernismenya yang di apa namanya yang dikritik, tetapi kemudian mengkritik atau menyalahkan orang-orang yang tidak mengikutinya itu sebenarnya. Yang ketiga adalah Syiah, yang keempat adalah yang liberal. Waktu itu dia mengatakan dalam tulisannya itu adalah dia mengatakan sebagai apa namanya orang yang ibahiyun ya, ibahiyun, ibahnya itu gampang, semuanya gampang mubah semuanya. Itu pemahaman waktu itu. Kalau ibahiyun itu dipakai sekarang, itu adalah orang-orang yang suka pergaulan bebas. Jadi beda ya. Ya. Tapi bukan kalau ibahiyun, coba dilihat itu orang seks bebas. Ya, seks bebas itu kalau sekarang ya mubah. Jadi jangan diartikan ibahiyun itu. Nah, ini persoalan-persoalan karena saya lihat sisi lain kita belum mempunyai suatu bentuk yang lebih apa namanya dari fix begitu ya, bagaimana kita memahami dengan memperhatikan tradisi keilmuan pada klasik. Tiba-tiba kemudian ada yang ini ikut misalnya yang baru-baru itu ada misalnya Hasan Hanafi, kemudian ada yang Hasan Hanafi masih lumayan, ada kemudian yang Muhammad Syahrur begitu, itu ada. Itu kan tidak recommended, itu tidak muktabar, itu tidak bisa diakui itu sebenarnya. Ini membiarkan, sementara tidak pernah ada dari atas, orang yang punya wewenang di atas itu yang memperingatkan. Jadi nggak ada, saya waktu itu sudah pernah ngomong sama Pak Sahal ya, Pak Hasyim juga, itu diarahkan, potensi yang bagus itu diarahkan. Kok sudah tiba-tiba mengambil pikiran-pikiran orang yang liberal-liberal itu. Padahal mereka di luar Indonesia saja nggak diakui. Kok di Indonesia diakui? Ini persoalan ya. Ini sehingga memang harus mengetahui bahwa figur ini harus mengetahui pemikiran klasik dan sekaligus pemikiran baru dan di mana letak persoalan-persoalannya. Ini yang pertama dari pemahaman keagamaan seperti itu ya. Tentu sekaligus juga kita bisa mengcounter ya, bisa mengcounter Wahabi, bisa Salafi, dan saya sebenarnya sudah menulis, tapi berbeda kalau hanya guru besar biasa itu enggak cepat itu, tapi kalau punya jabatan di PNU itu cepat itu berkembang itu. Iya, berkembang itu. Iya. Cak Nur kenapa begitu? Ya karena dia ketua HMI. Iya bedanya, Gus Dur begitu karena ketua NU jadi langsung dibaca, coba aja ada buku-buku saya dan insya Allah nanti akan terbit lagi kan. Itu menurut saya sudah merupakan suatu bentuk tajdid dibanding dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tetapi kurang tersosialisasi begitu. Nah, ini itu nanti kita membayangkan bahwa itu adalah sebagai acuan ya, karena saya tetap sebagai orang yang mempelajari usul fikih sejak awal, begitu juga saya memahami modernisme Barat, tetapi secara kritis ya, bukan hanya ikut-ikutan saja. Dan kadang-kadang begini, kalau orang yang di Barat itu karena sudah biasa dengan modernisme, dengan liberalisme, sudah biasa-biasa, justru orang yang alumni Indonesia itu biar dianggap hebat, saya harus liberal. Itu ada di situ ya, ini persoalannya. Apa itu ya? Coba saja dilihat itu yang di apa namanya, ya malah waktu itu kan di kongres mana itu ingin pemikiran-pemikiran baru dari orang-orang yang justru tidak diakui. Selain di Indonesia tidak. Ada Said Asmawi, ada apa namanya yang itu tidak. Saya Nasr Hamid Tabsi itu tidak diakui. Hanya di Indonesia. Saya pernah ke Mesir, saya pernah ke Maroko, saya pernah ke Turki. Saya bicara bagaimana pandangan Anda? Tidak. Malah ada yang nggak tahu itu. Syahrur itu orang Syria sendiri nggak tahu itu yang dia. Tapi Indonesia hebat. Malah ada yang mendukungnya gitu ya. Ini persoalan. Jadi karena tidak ada arahan tadi. Ini yang pertama kaitan dengan persoalan. Yang kedua adalah persoalan yang terkait dengan persoalan agama dan persoalan negara ya. Jadi kita sudah jelas posisi kita adalah selalu mendukung sejak awal ya. Dan mulai dari ada apa namanya Subbanul Waton, kemudian Hubul Waton, kemudian ada Nahdlatul Tujar, itu memang orientasi sebelum berdirinya NU dan itu tidak boleh dilepaskan. Jadi NU walaupun secara resmi adalah sebagai Jam'iyah Diniyah, sebagai organisasi keagamaan, tetapi harus diikatkan atau dikaitkan dengan sebelumnya.
bahwa NU juga punya gerakan ekonomi, NU juga punya gerakan nasionalisme. Dan itu sudah diwujudkan sampai sekarang lah. Oleh karena itu NU termasuk yang tetap mendukung NKRI, tetap mendukung Pancasila. Ini yang harus, sekarang bentuknya kayak apa? Ketika menjadi partai politik tentu perjuangan itu langsung ya. Tetapi sekarang kan harus tetap saja posisinya adalah mengawal demokrasi, mengawal NKRI, mengawal kebebasan sipil ya. Ini harus dilakukan sebagai civil society ya. Nah, ini persoalannya sekarang ini tidak jalan. Jadi civil society itu memang bisa mengimbangi negara, bukan di bawah negara. Sekarang saya lihat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah, nggih terus ya, cium tangan kalau perlu ya, kiai-kiainya itu. Iya, kata sahabat Din kan begitu. Pokoknya kalau sudah ketemu bupati aja sudah senang sekali. Nah ini tidak dilakukan. Mestinya memang tidak harus face to face negara ya, face to face negara. Tapi harus mempunyai pemikiran-pemikiran kritis. Paling tidak ada alternatif-alternatif. Misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan penegakan hukum. Kan diam saja kan nggak ada. Persoalan yang kaitan dengan korupsi tadi ya, dan penegakan hukum. Persoalan MBG saja NU diam. Padahal kalau NU punya pikiran seharusnya begini. Seharusnya MBG bagus, tetapi perlu diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena ada orang yang nggak membutuhkan dikasih MBP juga. Mungkin nanti kalau sudah sudah banyak dananya itu bisa. Kalau sekarang kan lebih baik itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang mengembangkan ekonomi kan. Itu misalnya seperti itu. Begitu juga misalnya ketika luar negeri masuk board of peace ya. Itu misalnya kalau mendukung, tapi diharapkan nanti tetap mempertahankan hak Palestina. Itu misalnya seperti itu. Itu ada kritisnya kan di situ. Tidak hanya ya pokoknya saya menerima, itu pokoknya pemerintah mengetahui semua. Itu saya kira ini misalnya saja, dan ini yang hilang, belum lagi yang lain, sehingga beberapa penelitian di luar negeri itu jelas the decline of civil society in Indonesia. Jadi kemunduran civil society di Indonesia yang itu mengakibatkan juga mundurnya demokrasi. Di saat-saat ketika partai-partai politik, political society itu tidak berfungsi secara maksimal. Ini mohon maaf ini siapa yang masih anggota DPR ini? Ya, mantan ada. Itu kalau masa lalu masa SBY masih bagus lah gitu ya, masih bagus. Ada kebebasan. Kalau sekarang ini kan semua partai itu kan nggak bisa menyampaikan secara kritis kan. Mana yang partai yang kritis? Nggak ada. Kecuali PDIP saja kan begitu. Nah ini sangat dibutuhkan posisi civil society ini. Ini berikutnya adalah yang terkait dengan persoalan tugas utama NU. Pertama adalah kita sudah sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan yang harus memberikan bimbingan pada umatnya, pada umat atau anggota NU lah begitu ya. Bimbingan sekarang ini memang sangat diperlukan ketika banyak sekali persoalan-persoalan. Ini salah siapa ketika ada pondok-pondok pesantren misalnya itu banyak melakukan pelecehan terhadap santrinya. Walaupun mungkin itu tidak semuanya di bawah NU, tapi yang kena itu NU. Karena orang ketika bicara pesantren, oh itu NU gitu kan. Ini bimbingan pada kiainya saja nggak bisa begitu ya. Padahal kan sebenarnya bisa diupayakan. Misalnya ada Rabitul Ma'ahid itu bisa secara aktif mendata begitu mana sebenarnya, atau dicatat itu misalnya ini dikasih kalau berafiliasi pada NU dikasih stiker gitu misalnya kan, sehingga nanti kalau ketika ada terjadi apa-apa ini bukan pondok NU kan, itu lebih diakui oleh rakyat, sehingga pandangan masyarakat terhadap NU itu sangat tidak baik itu. Nggak bisa bagaimana mau mengatur umat karena banyak kiainya saja itu melakukan pelecehan, perzinaan misalnya itu ya. Itu persoalan-persoalan yang terkait dengan itu. Dan tentu saja kualitas pendidikan kita, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum ya, ini yang saya kira masih harus ditingkatkan. Karena kalau kita tingkat pendidikan itu ada 3 ya. Ada yang pertama itu adalah unggulan, ada yang standar, ada mediocre. Ya di bawah standar itu. Kajian-kajian saya yang saya kebetulan pernah mengundang juga, terutama di pesantren
dan sekolah-sekolah NU. Saya mungkin ribuan sudah melakukan training kepada pimpinan-pimpinan sekolah dulu di PPSDM, itu saya direkturnya. Itu memang masih banyak yang mediocre. Ya memang itu bisa dipahami karena swasta. Dan itu sekarang mengalami persoalan juga karena semakin sedikit, termasuk jumlah murid pesantren itu semakin sedikit. Bukan apa-apa, karena kebetulan pendidikan umum yang negeri itu semakin bagus dan semakin menerima banyak siswa. Ini semakin banyak siswa karena memang lebih bagus dan kebetulan ada iming-iming fasilitas-fasilitas. Ini kalau nggak diatasi, wah ini bisa berbahaya kan, bisa habis itu. Ini saya sampai-sampai juga menyampaikan pada menteri baru ini, coba Mas Menteri ini jangan terlalu banyak mengambilnya itu. Kalau mengambil banyak setiap tahun ditambah yang tadinya hanya 6 kelas menjadi 8 kelas, habis itu. Iya, apalagi nanti ada sekolah rakyat lagi kan itu, nanti habis dia. Sehingga ada pemikiran saya juga mungkin perlu ya ada penegrian madrasah-madrasah ini karena nggak imbang. Madrasah yang negeri itu kan hanya antara 10 sampai 5% ya. Berapa 5% yang mungkin 10% lah. Sebagian besar itu kan swasta. Tentu saja ada fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas. Kecuali di beberapa daerah yang memang beberapa pesantren yang unggulan ya. Misalnya ya di Tebuireng juga sudah turun. Gontor juga tadinya ada 10.000 sekarang hanya 1.500. Tebuireng juga turun banyak sekali. Banyak sekali. Itu akibat dari luar biasanya ini, karena itu kan daerah itu ya, desentralisasi ya. Itu daerah itu sangat berkeras, sangat semangat untuk, sementara madrasah itu kan dari pusat dan itu hanya negeri, yang swasta itu tidak. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau itu tidak dibaca mulai dari sekarang, saya tidak tahu apakah diperhatikan atau tidak itu. Saya sudah sampaikan kemarin itu sama Basenang ya, itu mengkhawatirkan saya kira madrasah. Ya memang madrasah kita itu masih cukup banyak. Ini ada Pak Wakil Menteri Agama ini, berarti sudah terjadi 10 tahun yang lalu kira-kira itu, ketika pendidikan itu di bawah gubernur, di bawah kepala daerah itu sangat cepat sekali. Terutama ya kecuali di Indonesia Timur yang masih kekurangannya itu. Begitu juga dakwah. Dakwah itu kita masih kalah sebenarnya dengan Salafi Wahabi ya. Kalau dilihat dari segi semangatnya begitu ya. Mereka semangat sekali. Yang walaupun kalau saya melihat yang paling banyak itu ternyata ke website NU ya, masih lumayan tuh, masih bisa mengimbangi lah. Tapi harus ditingkatkan. Terutama adalah kaitan-kaitan. Kalau saya melihat mau cari apa gitu, yang muncul adalah website Wahabi, web Salafi gitu ya. Ini mengkhawatirkan, sehingga kalau ini tidak dibendung, mungkin dalam waktu 10 tahun jumlah Salafi itu semakin banyak. Walaupun misalnya bantuan dari Arab Saudi itu semakin berkurang, karena Salman itu kan mengatakan, sekarang kami tidak akan lagi mendukung Salafi Wahabi. Tapi tetap saja karena para ulama-ulamanya juga masih menginginkan, dan mereka itu bisa menyampaikan uang juga kepada kelompok-kelompok itu. Ini persoalan dakwah. Persoalan ekonomi saya kira dan kesehatan saya kira juga perlu perhatian ya, karena tadi Nahdlatul Tujar itu kurang diperhatikan oleh kita. Padahal kalau diperhatikan sebenarnya berdirinya NU juga dilatar belakangi oleh kesadaran akan memudurnya ekonomi Bumi Putra waktu itu. Nah, sekarang kurang, itu masih kurang. Jadi dan memang keterkaitan dengan pendidikannya. Pendidikan umum itu enggak banyak ya, terutama di kalangan kader. Sebenarnya yang ada juga banyak tapi tidak menjadi kader ya itu. Dan adanya UIN itu ya alhamdulillah menambah hal yang bagus ya, karena di sana itu bisa berkembang PMI yang partisipasi ke NU ya, sehingga menjadi SDM yang bagus begitu ya. Perguruan tinggi kita sudah punya 23. Tapi masih kecuali yang barangkali yang ini ya, yang di Malang ya, yang sudah bagus Unisma, yang lain itu masih kurang. Masih masih tadi bukan standar, di bawah standar masih. Ini persoalan itu. Ini persoalan dulu di Jakarta juga sebenarnya
Unisia ya. Unisia itu mestinya harus diperketat mestinya. Walaupun Unisia dulu sudah diketok, dibubarkan. Saya ingat sekali. Tahun 2009 atau 2008 itu pimpinan sidang Ki Sahal sudah mengetok dibubarkan. Waktu itu masih Steinu. Hanya saya minta, mohon maaf Pak Ki Sahal. Ini saya sulit ya saya menerima kalau itu dibubarkan. Karena ini kan PBNU. Masa PBNU yang ulama, pusatnya ulama, itu membuat atau mengatur atau membina satu lembaga pendidikan saja batal. Nggak bisa. Begitu juga pernah waktu itu berdiri majalah apa juga suka kolaps juga itu. Jadi itu, tapi alhamdulillah mohon maaf Pak, ya boleh kalau begitu. Kalau gitu Pak Mas Kuri menjadi panitia ya, ketua panitianya itu, ketua yang mengkoordinir ya. Waduh saya sibuk sekali. Akhirnya saya mengajak Pak Andi, ada enggak Pak Andi ini, Pak Andi Jamaro sama Pak Aziz yang sekarang menjadi dubes itu. Itu kami bertiga menghidupkan kembali itu. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan ya, lumayan itu. Jadi itu persoalan kita sudah punya 23 universitas NU tapi kualitasnya masih dipertanyakan itu ya, kecuali beberapa saja. Ini dari segi pendidikannya. Padahal sebenarnya sekarang itu sudah semakin banyak ya, orang-orang yang kader-kader NU yang keluar negeri semakin banyak, yang bidang-bidang semakin banyak, itu belum dimanfaatkan. ISNU itu sudah ada, tetapi apakah ISNU sudah pernah dimanfaatkan oleh PBNU? Setahu saya juga belum. Ya itu ya. Jadi itu yang ke depan itu harus betul-betul dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah posisi NU di dunia global. Ini saya kira yang terakhir ya. Sebagai organisasi terbesar di dunia dan sebagai umat Islam yang terbesar di dunia, seharusnya ada kepemimpinan NU yang mendunia, yang punya level dunia. Dan kepemimpinan itu harus disertai juga pada keilmuan. Tidak cukup hanya dengan karisma saja, tidak cukup. Harus ada keilmuannya. Misalnya disebutkan dalam buku-bukunya misalnya kan, dan keterlibatannya dalam forum-forum internasional begitu. Jadi ini yang masih absen sekarang, kurang ya. Waktu dulu saya terlibat langsung waktu Pak Asim, Batak Mujadi, karena saya ISIS itu sudah diakui dunia. Dan bahkan mengakui kami sangat mendukung Indonesia menyelenggarakan forum ini setiap tahun. Karena Indonesia itu bisa diterima oleh semua umat Islam di dunia, di semua negara. Sunni mau datang ke Indonesia, Syiah juga mau. Karena kita tidak pernah mempunyai konflik dengan Syiah. Berbeda dengan negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu kalau mengadakan Sunni ya yang Syiah nggak datang. Atau kalau yang mengadakan Syiah yang Sunni tidak datang begitu ya, yang pimpinannya itu. Di Indonesia bisa orang datang semua. Tokoh Sunninya bisa datang semua, Syiahnya juga tokoh yang diutama juga bisa. Dan itu mengharapkan Indonesia yang memimpin itu. Ini yang diharapkan juga sampai munculnya Pak JK itu membuat UII. Saya kebetulan termasuk pengarah dulu ya Pak, sama Pak Wamen itu. Ya, UII itu Pak dari Pak JK punya visi bahwa Indonesia harus memimpin, antara lain juga dalam bentuk itu. Nah ini ada UII tapi juga ada ormasnya. Dan saya kira bisa dilakukan itu kalau memang bisa melakukan bargaining dengan pemerintah. Ini bukan hanya kepentingan NU, ini kepentingan bangsa Indonesia, biar dilihat gitu ya. Ya kalau sekarang sebenarnya presiden kita sudah lebih populer ya karena bisa bahasa Inggris dibanding dengan presiden sebelumnya yang tidak bisa bahasa Inggris kan. jadi nggak pernah datang, ke PBB saja nggak pernah datang gitu ya Pak Jokowi itu. Nah, ini. Jadi ini posisi yang seperti itu memang harus diwujudkan ya. Dan sekaligus juga ketika ada konflik itu bisa dulu Pak Hasim itu menyelesaikan beberapa konflik itu. Termasuk juga ada beberapa orang yang pernah disandra, malah dulu di Korea itu disandra, kemudian Pak Hasim bisa menyelesaikan itu. Ini yang harus. Tapi sulit juga kalau menyelesaikan konflik kalau kita sendiri konflik. Iya, ini persoalannya kan begitu. Bagaimana kita peace? Ya.
Saya akui juga bahwa selama 5 tahun itu ada kegiatan-kegiatan internasional. Tetapi itu tidak independen. Itu di bawah bayang-bayang Yahudi Amerika kan itu. Jadi itu yang Holland Taylor itu dia yang menghubungkan dengan pihak American Jewish Committee itu. Komite itu memang satu sayap agama, sayap sosial dengan AIPAC, American Israel Public Affairs, itu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga sudah bahwa orang yang mengkritik Israel pasti tidak jadi. Sekitar mungkin 10% yang orang berani mengkritik Israel tapi jadi anggota legislatif itu, termasuk Mamdani itu. Yang lain kalau mengkritik Israel nggak jadi karena begitu mengkritik organisasi tadi dua itu melakukan upaya-upaya ada mengcounter. Jadi AIPAC dengan American Jewish Council itu yang melakukan seperti itu. Jadi kita harus independen, tidak tergantung dari kelompok-kelompok yang tadi ya. Apalagi kita kerjasama dengan pihak yang tidak menjunjung kemanusiaan, itu ya tadi, tidak menjunjung kemanusiaan. Karena buktinya semua negara itu semua benci terhadap Israel kan begitu. Ini pro Israel itu ya. Sehingga di UI, mana yang orang UI ini? Ini orang UI. Ini sekarang menjadi sekarang menjadi ketua masjid ya. Iya bukan kalau PCNU ya di masjid. Ya Pak Alex ya, ketua masjid UI, ketua masjid UI. Yang itu yang bisa yang tadinya dikuasai oleh kelompok-kelompok Salafi dan Ikhwan, kelompok Tarbiyah, Ikhwan di sini itu namanya Tarbiyah, itu bisa iya. Ya, oke, terima kasih. Siap, baik, terima kasih. Kita kasih plus untuk beliau, Prof. Maskuri. Saya kira detail sekali, beliau mengcapture mulai dari NU itu sebagai kekuatan civil society hingga apa saja yang perlu dilaksanakan atau apa saja yang perlu didetailing. Aksi-aksi kalau misalnya nanti muktamar sudah selesai. Padahal Kero bikin ini waktunya jenengan ini. Kalau dia mau berapa itu kalau di sana. Udah dikasih tahu, dikasih aja mau berapa. Ya. Kero bikin ini memang permintaan dari khalayak ini. Ini susah kalau senior sudah perintah nanti, ini susah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bisa menyimpulkan bagaimana gagasan dari Prof. Maskuri ini sangat menarik untuk kita kawal bersama-sama. Dan siapapun yang menang, saya kira kalau gagasan beliau ini bisa diimplementasikan, ini tentu akan merubah secara signifikan peran-peran NU baik pada level lokal, pemberdayaan masyarakat dan umat maupun level nasional, bagaimana NU vis-a-vis negara atau state, dan kemudian bagaimana peran NU pada level internasional atau level global. Saya kira ini sudah mulai hangat dan panas saya kira. Sayangnya Pak Kiai Robikin yang harusnya juga bercerita bagaimana idealnya ke depan ya, karena beliau mengalami kepemimpinan sejak eranya Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Said 2 periode, itu tentu akan memperkaya horizon yang kita diskusikan pada sore hari ini. Sudah menulis banyak di Duta, sudah menulis banyak di WhatsApp dan seterusnya. Ya. Ya, saya membaca terbaru itu testimoni beliau ke iya, maksudnya di media-media tapi di-share di WhatsApp. Kalau kita nulis tapi nggak di-share tentu berbeda kan, nggak ada yang bisa membaca. Hari ini media terbaik itu WhatsApp Pak. Dulu saya wartawan Detik.com ya, kalau nggak baca Detik nggak afdol. Kalau hari ini nggak baca WhatsApp nggak afdol.